bocor itu bener lagi cantik. Ya, jadi itu belum direcord. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya, apa? Yang penting kamu paham ya, sejarahnya seperti itu. Berat sekali. Sastra itu alat transfer satu-satunya dan tidak mungkin dipalsukan. Tidak ada hoax zaman dahulu. Kenapa? Ada nilai estetika. Tahu estetika? Keindahan. Keindahan tidak bisa diganti. Nggak bisa tidak bisa direplaceable. Semakin estetikanya semakin tinggi, semakin Nah, benar. Gitu. Iya kan? Contoh Al-Quran kan, ini tadi kan Al-Quran ya contohnya tadi ya. Karena bercita-cita itu kan bagus ya. Cita-citanya kan tinggi. Pasti benar. Tidak mungkin itu dikarang manusia juga. Masa hoax Al-Quran itu. emang kan zaman dulu banyak kasih kayak pohon beringin, anak kuntilanak pada percaya ya kan. Ya, dulu itu logika mistika seperti itu. Logika mistika. Logika mistika itu yang menggerakkan kebenaran itu dari hal-hal yang mistis. Terus itu kan kemarin kan ada etika lingkungan. Sekarang di Indonesia ada zaman dahulu itu etika mistika, logika mistika. Jadi apa-apa semuanya itu mistis. Semuanya mistis. Tapi tidak juga. Hantu atau kuntilanak di pohon beringin itu untuk menjaga lingkungan orang dahulu tuh. Menjadi barang ditebang. Iya kan bagus kan. Daripada jelaskan ribet. Kamu jangan nebang ini nanti kamu banjir. Orang nggak percaya. Lebih percaya, iya di situ ada kuntilanak jangan ditebang. Lebih percaya seperti itu. Iya kan? Ya. Sekarang kan nggak ada yang percaya sama hantu. Sekarang kan ya ditebang semua kan. Jalan dikasih pohon-pohon. Hmm. Ada pocongnya. Di Mojokerto masih seperti itu. Penebangan. Kamu percaya, kamu percaya ada kuntilanak? 50-50. Kenapa? 50-50, Pak. Pernah lihat? Enggak. Di film pernah. Iya. Film Sastra lagi kan, itu kan produk budaya yang ditransfer ke kalian. Dulu mungkin zaman dahulu yang ditakuti bukan kuntilanak, zamannya nenek-nenek moyang kamu. Dia lebih takut sama VOC. Dia lebih takut besoknya nggak bisa makan. Iya kan? Nah, kalau sekarang ya takutnya kamu sama hantu. takut gak punya uang. Takut gak bisa jajan. Takutnya sih. Iya. Iya, betul juga, Pak. Tadi itu kita aku sudah dewasa. Kamu kok kalau ke kamar mandi gak takut ya? Nah, bawa HP. Bawa HP nyetel. Enggak. Enggak. Dia, Terus dulu. kamu kalau ke kamar mandi bawa HP nyetel musik. Musik apa kamu sekarang kamu suka? Bruno Mars. Hip-hop. Gitu-gitu. Nggak takut terus ya? Enggak. Iya. Salawat sih Pak saya. Bukan dari salawatan tuh. Ya Allah, jadi kan kita salawatan. Tapi emang beneran kalau di apa tuh apa nggak boleh kayak Hah? mengafalkan sama Allah. Iya, masa di kamar di WC tempatnya kamu memuji Allah. Ya, mak. Ada etikanya lah, makruh lah. Maka bisa ke haram kalau sengaja. Kalau Tapi bodoh. itu nggak sengaja Pak. Aku beliin gitu. Plung, alhamdulillah. Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa lah. Santai aja, santai. Kan muda, tapi jangan dipermudah. Asal. Sangkuriang itu laki-laki kan? Lagi. Ya kembali ya, sastra ya. Iya. Indonesia sastra di Indonesia ya. Tapi kan jelek sangkuriang itu kan, membunuh ayahnya sendiri dan menikahi ibunya sendiri. Astagfirullah. Ibu kasih ke ibu deh. Anjingnya itu ya. Iya.
selalu jelek. Laki-laki selalu salah. Iya, kasihan laki-laki. Karena kamu di Indonesia itu negara patriarkis. Kalau di Amerika, wanita India, Amerika itu nggak ada harganya perempuan. Baru bisa memilih, coblosan memilih presiden itu baru-baru ini aja. Dulu-dulu nggak bisa memilih, jadi presiden nggak bisa. Iya kan? Ada yang mau jadi presiden dibunuh, perempuan misalkan dibunuh. Di Inggris juga begitu, dibunuh kan? Jadi Diana itu. Terus yang menggantikan kan pangerannya. Siapa siapa sih itu yang Pangeran. logikanya kan queen-nya yang meneruskan kan ya, tapi ini pangeran raja jadi rajanya. Pokoknya begitu. Nggak pro dengan wanita. Nah, sama ini, sama kayak rata-rata kok, rata-rata. Kak, di luar juga sama. Campuran itu sama kayak ceritanya sastra namanya Oedipus the King. Oedipus Rex the King. Rex itu artinya king. Oedipus King. Saja di sastra pertama yang populer itu Oedipus. Oedipus. Oedipus the Rex. Oh. Iya, Oedipus. Oedipus Rex. Sadar kan? Nah, kamu disuruh baca itu pasti kamu malas. Kenapa, Bang? Ya tanya kan ke dirimu sendiri. Coba baca. Malas nggak? Baca. Baca misalnya saya suruh baca Oedipus tentang apa ceritanya. Malas nggak? Apa? Tentang apa? Malas kan kamu? Malas. Kenapa kok malas? Nggak suka baca. Suka. Ayat pertama Al-Quran itu kamu hianati ya. Suruh baca ya, tentang baca. Kan tapi lihat-lihat, Pak. Hah? Ya, Pak. Ini mitologi. Betul, betul lebih Yunani. Saya suka baca buku. Coba ya. Kan dia yang suka. Kan dia yang suka, Pak. Kenapa? Enggak. Coba ya, coba. Oh, iya, Oedipus Rex. Oedipus Rex. Ada yang Elektra. Lawannya Oedipus. Apa lah mukanya sih? Berapa lembar? Apa aja? Oedipus. Oedipus Rex. Ceritanya tentang apa? Novel oleh Sophocles. Aduh. Kepalanya pada pusing. Tentang apa kira-kira? Kira-kira aja. Nanti di rumah pada sendiri. Kalau kan, katanya kayak Song Kuriang. Iya, mirip Sangkuriang tapi beda. Ya, tak ciptakan aja ya. Ceritanya seperti ini. Pasti kamu malas. Iya. Ada seorang raja, ya, seorang raja yang melahirkan seorang anak haram. Dulu, zina itu hal yang sangat besar dosanya, iya kan? Sekarang kayaknya Enggak sih. banyak aplikasi hijau. Hijau. WhatsApp kasih lewat. Ayo. Kena pancing. WhatsApp. Lalu sekarang kan sangat lumrah di Instagram, TikTok kayak hal-hal seperti itu kan ya. Banyak sekali. Kalau dulu tuh guncang, Film aja banyak. guncang negara itu satu dosa itu langsung guncang, langsung ada bencana. Nggih, satu yang melakukan hal seperti itu satu desa kena imbasnya. Sekarang mungkin enggak, mungkin banyak faktor ya. Karena sedikit orang dulu, kalau sekarang kan banyak orang. Di desamu kalau banyak yang melakukan hal-hal yang negatif, kena azab kamu desamu. Kena azab kamu. Iya, semasa satu desa bebas semua gitu ya. Tunggu aja, bentar lagi lah kena azab. Banjir itu tiap hari ya, tiap tahun loh. Itu kayak ini. Lagi-lagi nyalahkan alamnya. Hancur itu soalnya ini. Padahal enggak. Banyak faktor manusia sendiri, Pak. Faktor manusia sendiri. Kurang menjaga lingkungan, kurang ini. Karena dia punya anak haram.
malulah raja ini dan takut ada bencana. Yang disalahkan padahal yang berbuat itu rajanya, tapi yang disalahkan anaknya, hasil anak haramnya itu dibuang di tengah hutan. Di tengah hutan ditemu oleh lumberjack. Lumberjack itu apa? Apa lumberjack? Penyihir. Penyihir. Apa? Bukan, Wik. Lumberjack itu apa lumberjack? Bahasa Indonesianya Apa? apa sih? Tukang kayu nggak salah. Coba saya cek aja. Tukang pemotong pohon itu namanya lumberjack. Dulu kan buat rumah itu kan dari pohon. Oke. Nah, dipotong itu lumberjack. Namanya apa? Profesi itu lumberjack itu. Penebang pohon. Nggak ada LPG galon 3 kilo melon itu nggak ada. Yang dibuat masak itu kayu. Iya kan? Jadi pertama untuk biar makan itu kayu. Karena nanti kamu kalau nggak ada gas LPG gede gini ya, Ya. pakai kayu ya. Kembali ke zaman bahula lagi zaman itu. Ditemu oleh lumberjack, dia itu gagah kuat perkasa namanya bawa kapak ya kan ya. Motong kayu besar dulu kan nggak ada yang kayu-kayu kayak gini ini nggak ada kan hutan belantara. Iya kan. Ditemu oleh itu dibesarkan jadi seorang laki-laki yang kuat gagah berani yang kuat lah. Setelah dia besar, si anak haram ini melihat penindasan raja ke rakyatnya. Tadi itu loh, saya kan ceritakan ya, rakyatnya disuruh bertani, nanti disuruh bayar upeti ke rajanya. Iya kan? Rajanya dibuat untuk foya-foya, kadang dibuat berperang. Pajakmu itu loh, pajakmu dibuat beli alutsista untuk berperang, gitu kan? Kayak sekarang. Pajakmu itu dibuat untuk hal-hal yang nggak jelas sama bupati-bupatimu. Dibuat beli mobil, malu dong kalau mobilnya mobil Avanza. Malu dong. Harus MM-an dong, kayak gitu. Pemuda-pemuda yang laki-laki ini anak haram ini nggak terima. Masa bayar upeti untuk kemewahan raja? Padahal rajanya nggak ngapa-ngapain, tinggal narik-narik pajak aja, upeti aja. Sama ya kayak sekarang ya. Iya. Itu sastra yang itu mengkritik itu. Mereka juga mengkritik. Oh, di itu mengkritik itu. Kita ini mengkritik kerajaan. Akhirnya Anaknya mengkritik bapak. enggak, saya lanjutkan. Ketika dia itu melihat ketidakadilan itu, dia tidak memviralkan. Nggak kalau video ya, kalau Android belum ada Instagram, belum ada TikTok. Akhirnya apa? Ketika bupati itu bawa upeti yang dari rakyatnya ya dibawa ke raja di tengah jalan dicuri sama dia, dicuri kayak Robin Hood itu loh ya, dicuri 1 hari terus uangnya dikembalikan lagi ke rakyatnya gitu. Tiap hari tuh ini Audipus ini dianggap raja pahlawan lah gitu. Suatu ketika ini nih aneh, pengawalannya itu sangat ketat ya, terus pakainya bagus-bagus, nggak peduli nih, pantai semua, pantai jarahannya jarahnya disepakkan. 1 hari itu agak aneh, dia itu membantai eh, banyak bangsawan, darah dulu dibantai semua, habis semua, mati semua. Akhirnya apa? Besoknya setelah membantai itu besoknya itu ada sayembara. Sayembara di kerajaan itu ada sayembara. Sayembaranya begini, barang siapa turnamen lah kalau sekarang turnamen ya. Yang menang nanti akan saya nikahi. Ratunya saya bayar dari ratu. Ratunya itu memilih ingin mencari orang yang kuat yang bisa mengawal biar nggak dijambret. Itu intinya, biar nggak dicara. Hanya ada turnamen bela diri begitu. Yang menang ini si Audipus karena dia kuat. Ya kan ya, karena dia kuat menang. Hanya dia menikah dengan ratu itu. Menikah dengan ratu. Terus eh, jarak beberapa hari berikutnya ada bencana alam. Bencananya itu namanya sping. Sping. Tahu sping? Pernah dengar kan sping? Coba cek sping. Betul. Mesir itu bentuknya apa? Mesir.
Coba Macan. cek macan, kucing paling. Sphinx, singa paling berkepala manusia. Oke. Ya kan, Sphinx. Itu ada sejarahnya itu dalam mitologi ini daerah Mesir. Sphinx itu simbol wabah, penyakit makhluk yang menyerupai manusia tapi juga menyerupai hewan. Itu kalau di sini itu pagebluk. Kalau di sini tuh di Jawa itu namanya pagebluk, Betorokolo kalau orang Jawa. Tahu Betorokolo? Apa? Betul, masuk. Banyak pintar nggaknya. Oh, kamu nggak bisa wayang? Halang, oh pinter. Pasti tahu itu. Tapi di luar juga begitu sama. Jadi padinya warga diserang oleh wabah belalang ya, misalkan belalang. Itu habis semua, paceklik semua. Selama 7 tahun, 7 kali musim. Jadi kerajaan itu hancur total. Nggak ada upeti, banyak orang yang meninggal dulu begitu. Kalau sekarang orang meninggal tidak ada ya, kenapa ya? Enggak ya. Di Indonesia makmur ya, masih bisa makan sebelah. Masih paling gangguan mental aja gitu. Gangguan mental. Kamu kan masih bisa makan kan? Kalau dulu itu mati ya mati ya. Kena penyakit kolera, penyakit flu itu mati. Belum ada obat soalnya. Terus pokoknya kacau lah. Lah, ini sudah menyerah ini. Karena logika mistika ya. Sang raja yang namanya Oedipus tadi itu ya, Oedipus Rex itu rajanya itu ke orang pintar. Kenapa kok kerajaanku ini kok 7 kali musim kok paceklik terus? Ada masalah apa? Gitu kan ya. Orang yang pintar ini nggak bisa melihat, tapi dia pintar, bisa mengetahui yang tidak diketahui orang pada umumnya. Katanya si orang pintar begini, di kerajaanmu itu melakukan dosa, ada yang melakukan dosa besar yang tidak diampuni dosanya. Dia melakukan dosa yang tidak diampuni dosanya. Dan tidak ada orang yang tahu. Makanya dikutuk 7 kali musim pasti ada wabah. Berganti kadang-kadang belalang. Terus mereka akan beralih ke peternakan. Sapinya kena mati juga karatan lah kalau di sini ya. Terus ikannya mati semua. Pokoknya mati semua lah 7 kali musim. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dan orang-orang nggak tahu itu. Ternyata apa dosanya? Dosa pertama, raja yang pertama dia itu mempunyai anak haram, zina. Ya, zina itu haram aja, dibuang nanti loh, bukan. Kedua, yang anak haram ini membunuh ayahnya sendiri. Ketika dia kan tadi kan ada kawal-kawalan seperti tadi loh, itu dibunuh. Ternyata yang dibunuh itu ayahnya sendiri yang membuang dia. Makanya berpakaian rapi dan Hah? makanya berpakaian rapi. Iya, pakaian rapi. Setelah itu sang ratu kan membuat upeti, sayembara untuk melindungi dirinya biar nggak dijarah itu ya. Ternyata yang dia nikah itu ibunya sendiri. Dia zina, membunuh dan menikahi, incest kalau istilahnya menikahi ibunya sendiri. Ini nggak bisa diampuni ya. Membunuh, berzina, membunuh dan menikahi ibunya sendiri, berzina dengan ibunya sendiri. Toxic Yes. namanya toxic masculinity kalau di kajian sastra. Akhirnya apa? Karena dia sudah mengetahui dosanya. Oh, kan nggak ada yang tahu karena dibunuh kan. Yang mengetahui ternyata orang pintar ini dia ngomong kalau kamu tuh anak haram, hasil dari zina. Terus kamu juga membunuh ayahmu sendiri. Dia shock, kayak langit ini runtuh. Namanya dia tuh untuk menebus dosanya, dia turun dari raja, nggak dari raja lagi. Dia kan baik sebenarnya kan, dia itu menjara untuk kemakmuran rakyatnya ya.
kok malah paradoks, antitesis, kok malah saya itu menyengsarakan rakyat gitu. Sama kayak temannya Pak Kil dulu kan demo anti korupsi, sekarang dia yang mengkorupsi ya kayak gitu rasanya. Paradoks. Tadi temannya Pak itu temannya tadi itu loh. Iya pembahasan. Kayaknya bukan belum pakai cerita nih ya. Makanya kamu nggak boleh menghina orang. Kamu kalau menghina orang sebelum mati kamu melakukan yang kamu hina. Misalkan kamu, eh, dasar anak haram, nanti kamu hina. Aku bilang, berarti mau kita. Dengan sepenuh hati tapi mukamu kok cantik sekali, tapi sepenuh hati. Astagfirullah. Gitu ya. Akhirnya dia bersumpah turun dari tahtanya dan dia tidak akan menikmati nikmatnya dunia dengan cara apa, dia matanya dicongkel gitu. Dia si Audibus ini dan dia jadi apa, orang biasa. Gitu. Itulah ceritanya Sphinx Mesir gitu. Ya ini namanya cerita. Dia itu dan fiksi tidak nyata. Tapi terrefleksi inspirasinya dari kehidupan sosial. Dia ini mengkritik raja kan. Ingin mengkritik raja kan. Tapi kayak beneran gitu loh. Ini namanya refleksi, makanya namanya mimesis. Sifatnya sastra itu mimesis. Mimesis itu artinya meme. Kamu tahu meme? Yang nyata jadikan meme kan, berarti kan kayak kalau ya kan namanya refleksi kan kayak kita berkaca dan memantul ya. Kalau tangan kanan kita tapi jadi tangan kiri gitu kan. Gitu. Nggak nyata tapi mirip dengan kenyataan. Sifatnya sastra itu begitu. Makanya sulit untuk dijadikan hoax. Karena memang nggak nyata. Jadikan hoax bagaimana mau nggak nyata? Fiksi. Ya, gitu. Orang dahulu makanya suka baca gara-gara itu. Menarik Pak, soal itu. Iya. Nah sama kayak Sangkuriang gitu kan, dia menikahi ibunya sendiri dan membunuh ayahnya sendiri. Yang ayahnya itu seekor anjing. Iya kan? Ini tapi berbeda, beda versi. Gitu. Sama juga Sangkuriang kan menjarah kan, juga menjarah apa upeti-upeti kan gitu. Robin Hood juga sama gitu. Orang-orang dulu begitu. Sunan Kalijaga juga begitu, menjarah untuk dibagi-bagikan ke rakyat. Begitu kan? Iya kan? Kamu sekarang ngapain? Kalau melihat kezaliman pimpinan, kamu kritik seperti apa? Kamu hujat ya? Saking nggak bisa ngeritiknya nyambatin Pak. Gumun. Nggak bisa. Iya ya. Tapi kalau Mojokerto saya pikir masih makmur. Daripada yang luar-luar Jawa itu kan kemarin beli mobil itu ya. Jangan jauh-jauh, Jombang itu hancur itu. Ya infrastrukturnya itu nggak lengkap. Masih bersyukur kamu di Mojokerto. Iya kan? Masih baik lah. Jalanmu ada yang berlubang. Jalan di sini jawabannya. Ya, habis itu loh. Oh iya, iya. Yang kecelakaan meninggal, juga ada yang meninggal gitu, kemarin itu. Yang itu ya. Sekarang dibenahi sudah bagus. Berarti pimpinannya berarti bijaksana, dibongkar itu. Keren itu keren. Berarti pimpinannya keren di Mojokerto. Iya kan? Daripada Jombang, wah sebenarnya baik. Bapak, Jombang itu waktu bupatinya. Ya, saya. Iya, meskipun yai karena dia tidak ahli di bidangnya ya tetap hancur. Pimpinan itu ya nggak harus yang paham agama, ya harus paham apa yang menjadi syarat instrumen jadi seorang pemimpin itu apa. Iya, iya. Kalau kalau bisa sih jangan Pak Yai ya, karena Pak Yai itu keahliannya di akhirat, jangan masalah dunia. Malah berbahaya begitu. Memalukan malahan nanti. Ujung-ujungnya itu memalukan. Kayak kuota haji tuh Pak. Iya itu kan memalukan. Apa itu? Jadi Siapa ya? ya Jadi penyalahguna, bukan dia bukan korupsi ya, itu penyalahgunaan wewenang. Jadi kuota hajinya itu dikasih porsi yang lebih banyak yang dibayarnya, sementara rakyat yang
itu diperkecil gitu. Makanya kamu kan haji itu kan 20 tahun, 25 tahun gitu kan. Nunggunya itu loh. Harusnya nggak seperti itu. Harusnya ya 5 tahun, 3 tahun gitulah normalnya ya. Sudah bisa haji kan. Karena ada penyalahgunaan kekuasaan. Akhirnya kamu, misalkan sekarang, umur berapa kamu umur? 20. 20. Berarti nanti kamu bisa haji umur 45 tahun kalau sekarang daftar. Kalau kamu nanti usia 30 daftar, umur 50 tahun bisa haji. Memang begitu. Mm-mm. Lama. Sekarang bisa nambah lagi bahkan 30 tahun. Jadi dulu nggak apa-apa kan yang penting niatnya. Apa mendiwajibkan apa Kalau nggak mampu kan nggak apa-apa kalau haji itu kan. Rukun iman yang lima rukun Islam yang kelima kan kalau nggak mampu ya nggak apa-apa kan. Gitu loh, Rek, santai aja. Sastra itu penting. Intinya sejarahnya seperti itu, definisinya sudah, perannya juga penting, alat transfer kebudayaan dan anti hoax gitu ya. Dan saya tawarkan ke kamu juga ada hibah sastra mana itu Pak? di Kementerian Kemendikbud Dasmen. Jadi untuk anak-anak. Jadi sastra itu untuk anak-anak, SMP, SMA. Tapi yang menggerakkan kamu, kayak tadi itu loh, cerita rakyat, gitu loh. Buat cerita gitu maksudnya. Bisa buat cerita komunitas, kamu nulis nulis novel gitu untuk anak remaja juga bisa gitu-gitu. 100 juta per proposal ya. Milih kamu mau 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 yang mana? 1 juta, 40 juta, 25 sampai 15 ada. Ada. Karyanya Tak kasih ya, nanti baca sendiri ya. Ya sendiri. Masih masa dikasih uang nggak mau? mau. Kalau bingung nanti bisa ke Pak Iklil, tanya Pak Iklil, Pak saya butuh ini, tak tak kasih. Nah, Pak itu lagi duit. Loh, uangnya yang kamu yang ngelola. Pak Iklil minta hanya aja nanti, sesuai peran masing-masing, gitu kan? Fair kan? Kamu yang ngelola loh ya. Lek Pak Iklil yang ngelola, Pak Iklil ambil sendiri. Kalau mau kan Pak Iklil sendiri yang ngelola. Ya kan? Saya enggak mau itu, yang saya mau kamu bisa mandiri, punya pengalaman mandiri, yang ngelola kamu. Mumpung mata kuliahnya itu sastra sekarang. Apa sekarang aja ya tak kirim ya? Coba Pak Iqbal di WA. Bahasa Indonesia kan? Terserah, pokoknya sastra bisa, bahasa Inggris bisa, hebat. Sama putih bahasa Inggris. Coba Pak Iqbal di WA. Ya. Kan jadi kata di WA. Ada itu. Yo, mana sih? Mana ini? Oh ini. Tari Firda ini ya. Oh itu. Kayak kancing Nawiya. Tidak. Nah, baca, mas. Kalau malas baca, kamu memang malas membaca ini. Masukkan GPT, tanya-tanya GPT. Iya kan? Intinya, kalau kamu serius, nanti kita ngajukan hibah itu. Minggu depan kita bahas itu ya. Yang ada uangnya ya, oke? Oke, 1 juta, 40 juta, 25 sama 15. Mau yang mana terserah kamu. Yang 100 lah, Pak. Oh, Ini hot nih. Ya, ini sih bisa dua semua, Pak. beda-beda itu. Beda-beda. Mau yang mana kamu? Kalau literasi itu Literasi itu membaca. saya Sama. Baca dulu dah makanya. Nanti kalau Pak Ekil kasih tahu kamu lupa pasti. oke, siap, Pak. Baca dulu. Minggu depan kita diskusi itu. Ini kan hanya perkenalan aja. Piu. Capek, Rek. Ini mana? Jam 11 tadi kali ngomong terus jam 11 tak kerasa.
Ya kamu nggak ngomong, Pak Iko sih ngomong kerasa. Uh, Itu membedakan apa? hmm, Dari segi apa? macam-macam kan ada yang kalau ada sekretariatannya lebih mahal. Kalau hanya pengeluarannya itu menerbitkan novel gitu aja lebih murah. Gitu. Pokoknya sama uri-uri sastra pokoknya. Iya, itu aja. Iya. Dan Pak Ike nanti ya Pak Ike yang bina. Pak Ike nggak maksa loh ya. Ini nggak Nah, maksa kamu baca sendiri. Kalau minat Pak Ike kasih tahu caranya. Ya nanti yang buat proposal gitu. Pak Ike sendiri juga buat nanti kamu juga buat, gitu kan. Mungkin syaratnya mungkin harus ada portofolio. Portofolio tahu portofolio? pernah saya Ya punya rekam rekam jejak sastra. Pernah. ya. Makanya. Nah, nanti kendalanya kita bicarakan pasti ada solusi. Tenang aja. Pasti ada solusi. Yang penting baca dulu. Punya uang kan lumayan buat jajan. 1 juta dibagi orang 1, 2, 3, 4. Baiknya juga 5. Berarti berapa? 20. Empat aja, Pak. 4. 25. Lebih-lebih lah dari lu itu. 20 dapat Android berapa? Apa? iPhone berapa? Bisa monster pakai pilih apa ya pilih tiga bisa ya 11 Oh, 16 bisa. 11 share 16 tadi Kan lumayan. beli Kan lumayan. ini buat sekolah Yang penting, apa tokonya yang penting kamu bermimpi dulu lah. nggak apa-apa mimpi yang tinggi itu Apa? Minimal kamu kalau nggak lolos tahun sekarang, itu kan tahun depan ada lagi kamu analisis kenapa aku nggak lolos ini, gitu kan? Kita siapkan dari sekarang. Mumpung masih semester 2. iya betul Pak betul Kemarin kan budaya juga ada budaya, pariwisata juga ada. Ada lagi pariwisata dapat lagi. Nanti di mata kuliah semester 8 tadi pagi kan Pak Ikil kan mata kuliah tourism, Bil. Ada dananya malah lebih banyak lagi itu. Kalau kamu nggak punya portofolio dari sekarang kan sulit untuk ngajukan. Portofolionya seperti apa saya? Ya, rekam jejak. Minimal kamu mereview wisata mana tuh? Di wisata itu mana? Sumber Gempong misalkan begitu. Gitu. Atau kamu uri-uri budaya, misalkan kamu melihat sejarahnya sedang di tikus gitu. Pernah mengulas itu atau menulis atau ngevlog gitu. Gitu. Gitu-gitu aja. Profesimu kan tidak harus jadi guru. Jadi jadi guide kan bisa, jadi budayawan, sastrawan kan bisa. Hmm, enak sekali. Jadi guru 300.000, 500.000 satu bulan. Itu kan 1 bulan 4 minggu ya. Gajimu tuh 1 minggu aja itu. Misalkan di minggu ketiga kamu gak masuk ya, dipotongkan ke seminggu ini. Gitu. Kecuali yang instansi besar kayak Amantul Umma itu per jam bayarnya. Kalau swasta-swasta kecil-kecil malah kamu itu nunggu dana bos. Coba kamu ke SD atau ke SMP mana gitu. Gratis kan biasanya kan. Ya kan SD kan gratis kan. SD negeri itu kan nunggu bos baru baru gajian. Oh masih muda kan kamu sering jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? kopi Iya, di review kan nggak apa-apa. Iya. Atau menulis tentang kopi shop itu. Terserah kamu. Pak Ikil punya web, kasih ke Pak Ikil tak terbitkan karya Firda Coffee Shop. Bali berapa Bali dan Selesai kan? Atau ke vlog, kamu punya YouTube atau TikTok kamu kasih lah itu. TikTok. Tekan mekol-mekol lah. Malu lah. Malu lah. Umur berapa kamu cek cek velocity velocity? mau berapa Nggak malu ya? Nggak malu ya? ya Banyak juga.
Banyak yang lebih dari 20, Pak. Kalau laki-laki baik pasti nggak lihat velocity kamu, malah jijik lihat. Hanya saya seorang itu, mestinya kayak selawatan gitu. Kamu ya. Itu mengundang nanti calonmu itu ya suka-suka K-pop juga. Ngajak bareng kalau dia kok. Kalau kamu suka velocity berarti laki-lakinya suka yang lihat megel-megel gitu. Yang kakak kelasmu ada semester 8 itu yang nggak punya TikTok, nggak punya Instagram, ada perempuan rahasia. Mana semester 8 kok. Saya Pak. Yang pasti bukan Anggi. Sendiri pasti terus aneh yang pasti bukan Anggi. Kok aneh ya, kok nggak punya TikTok ya? Semester 8 nggak punya TikTok. Memang ada sih. Ada kan? Tapi IG kan ya. Dan IG-nya ya nggak ada posting megel-megelnya enggak. Gak ada Pak. Gak ada. Kalau dulu itu Melinda Deta. Kalau sekarang saya nggak tahu. Dulu. Jadi yang suaminya pasti orang baik-baik. Kalau anaknya nyata ya. Tapi ini kehidupan. Ada pertanyaan sastra? Iya. Sampai sekali. Cek apa? Oh iya ya. Makanya celok ke segini, Pak. Ini. UTS-nya itu sesuai dengan hibahnya yang nanti proposalnya. Buat cerita. Kalau lolos hibahmu ini dapat uang, nilainya kamu A semua wis. Ye. Nilai A dapat uang, kurang enak apa kan? Tapi Pak ya. Hah? UTS. Iya UTS puas wis. Yang penting serius. Yang penting serius loh ya hibahnya loh ya. Kamu pikir dapat uang toh itu nanti gak ada LPJ-nya ya harus ada LPJ-nya loh. Lembar pertanggungjawabannya menulis laporannya gitu loh. Oh dibuat apa uangnya ini? Gitu. Saya dibuat apa ya? Sebelah satu truk. Dijelaskan. Jelaskan. Nanti anggota buat laporan kan dapat perinciannya nanti kan kamu dapat berapa dilaporkan. Enggak apa-apa itu. iPhone aja harus minta duit. Ya tapi nanti dipakai. Oh boleh. Kamu uri-uri sastra, uri-uri membangun sastra di panti asuhan misalkan begitu, bisa kan? Mengenalkan sastra cerita anak karena nggak pernah ada yang dongeng misalkan anak panti asuhan, kamu kasih gitu, malah mulia sekali. Kakak kelas kamu ada seperti itu, bagus. Firly ke panti asuhan sampingnya Black Dew itu loh, tahu Black Dew? Kayak bentuknya kapal tahu kan? Itu kan panti asuhan itu sampingnya itu, masjidnya itu. Ke situ itu. Mereka itu mulia sekali itu mereka bermakna hidupnya. Kayak hidupmu. Saya bisa jadi tukang hotek. Aduh panas. Oh tadi hotek. Kita yang macam-macam. Kamu Amin. oh enggak, kalau Khotib kan laki-laki mau idoh Hasanah kan. Mau itu. Oh baik Pak. Pakai itu pas parah ya. Ya, seperti itu. Pak. Amin. Nanti kamu kalau mondok anaknya kamu kasihkan mondok ke situ. Anaknya dia kamu cingir itu. Panti asuhan di sini tahu nggak kamu? Di mana? Terdekat. Mari. Kok tahu ya kamu ya? Iya. Oh, rumah yang sana. Anaknya sendiri. Iya, ya gitu yang baca gitu ya. Pokoknya tentang uri-uri. Nggak apa-apa. Oke Pak, nggih. Insya Allah. Sama saya sama Pak. Pak itu jenengan dulu bahas buku langsung. Iya dong. Bisnis itu. Oh ya. Kan bahasnya banyak waktunya keluar. Kalau nggak ada konflik Pak Jenny-nya kamu itu selesai itu. Bayar berapa kamu 700. per anak? Nah, 50 Bapak. Murah kan? Sebelumnya 100 200. Pokoknya intinya
Kamu kalau sudah jadi plek selesai 350 e-book tapi PDF 350